Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri Versi Arisa Putra dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahel Claudia Lopis dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rolamba dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Pengertian tindakan kelas. Eliot 1982 dalam Suwarsi Madya, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindak di dalamnya. Seluruh prosesnya ditelaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional. Sanford 1970 dan Kemnis 1993 dalam IGD Harja Subrata. Penelitian tindakan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, ataupun situasi. Kemis dan Taggart 1988 dalam Suwarsi Madya. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut. Tim pelatih proyek PGSM menyimpulkan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Secara singkat, PTK dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kajiannya yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi di mana praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, PTK dilaksanakan berupa proses pengkajian. Setelah dilakukan refleksi atau perenungan yang mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap proses serta hasil tindakan tadi, biasanya muncul permasalahan atau pemikiran baru yang perlu mendapat perhatian, sehingga pada gilirannya perlu direncanakan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, serta diikuti pula dengan refleksi ulang. Demikianlah tahap-tahap ini diikuti berulang-ulang sampai suatu permasalahan dianggap teratasi, untuk kemudian biasanya diikuti oleh kemunculan permasalahan lain yang harus diperlukan serupa. Keempat fase dari situasi siklus dalam sebuah PTK biasanya digambarkan dengan sebuah spiral PTK. Yang selanjutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas. Dari beberapa definisi tentang PTK dapat disimpulkan 3 karakteristik PTK, yaitu yang pertama, inquiry. Penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real dan praktis yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. PTK bersifat praktis driven dan action driven, dalam arti bahwa PTK bertujuan memperbaiki secara langsung di sini dan sekarang, yang sehingga dinamakan juga penelitian praktis atau practical inquiry. Ini berarti bahwa PTK memusatkan perhatian pada permasalahan yang spesifik, kontekstual, hingga tidak terlalu menghiraukan kerepresentifan sampel. Karena berbeda dengan penelitian formal, tujuan PTK bukanlah menemukan pengetahuan baru yang dapat diberlakukan secara meluas. Namun PTK menerapkan metodologi yang bersifat longgar, dalam arti tidak memperhatikan pembakuan instrumen. Namun demikian di pihak lain, PTK sebagai kajian yang tadkiyah, pengumpulan data tetap dilakukan dengan menekankan objektivitas dan memegang teguh imparsialitas sebagai acuan dalam analisis disertai interpretasi data. Kedua, reflektif. Penelitian tindakan kelas memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Langkah-langkah dalam kegiatan reflektif adalah: yang pertama, mengumpulkan catatan-catatan yang telah dibuat oleh peserta PTK seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, pernyataan tertulis dari peserta ataupun dokumen resmi. Yang kedua, menjelaskan dasar reflektif catatan-catatan ini. Dan yang terakhir, pernyataan dapat ditransformasi menjadi pertanyaan dan sederet alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan yang beberapa penafsiran tertentu telah terfikirkan sebelumnya. Yang
ketiga yaitu kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh pendidik, tetapi harus berkolaborasi dengan pendidik lain. Peneliti dalam PTK hendaknya selalu diingat bahwa dia adalah bagian dari situasi yang diteliti. Dia bukan hanya pengamat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses situasi tersebut. Kolaborasi di antara keanggotaan situasi itulah yang memungkinkan proses itu berlangsung. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah sudut pandang setiap orang akan dianggap memberikan andil pada pemahaman. Tidak ada sudut pandang seseorang yang akan dipakai sebagai pemahaman tuntas dan mumpuni dibandingkan dengan sudut-sudut pandang yang lain. Prosedur penelitian tindakan kelas. Prosedur PTK ada 4 kegiatan yang merupakan suatu siklus kegiatan. 4 kegiatan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana. Rencana tindakan merupakan tindakan yang tersusun yang harus prospektif dan memandang ke depan. Rencana itu harus mengakui bahwa semua tindakan sosial dalam batas tertentu dapat diramalkan. Rencana harus cukup fleksibel untuk dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang dapat diduga dan kendala yang sebelumnya belum terlihat. Tindakan harus mempertimbangkan risiko yang ada dalam perubahan sosial, dan tindakan yang dipilih hendaknya memungkinkan peserta untuk bertindak secara lebih efektif dalam berbagai keadaan. Tindakan itu hendaknya yang pertama membantu para praktisi untuk mengatasi kendala yang ada dan memberikan kewenangan untuk bertindak secara lebih tepat guna dalam situasi terkait dan lebih berhasil guna sebagai pendidik, pelaksana, atau pimpinan. Yang kedua, membantu para praktisi menyadari potensi baru mereka untuk melakukan tindakan guna meningkatkan kualitas kerja mereka. Yang kedua yaitu tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang harus dilakukan secara sadar dan terkendali yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Praktik di sini merupakan gagasan dalam tindakan yang digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan tindakan-tindakan berikutnya, yaitu tindakan yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Tindakan dituntut oleh perencanaan sebelumnya. Tindakan masih bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Hendaknya selalu diingat bahwa tindakan itu terkait dengan praktik sebelumnya. Yang ketiga, observasi. Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. Observasi berorientasi ke masa yang akan datang dan memberikan dasar bagi refleksi sekarang. Observasi harus dilakukan secara cermat dan direncanakan, sehingga akan ada dasar dokumentur untuk refleksi berikutnya. Observasi bersifat responsif dan terbuka pada pikirannya. Peneliti dalam PTK perlu mengobservasi proses pelaksanaan tindakannya, pengaruh tindakan, keadaan dan kendala tindakan, cara keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan dan pengaruhnya, serta persoalan lain yang akan timbul. Yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi sosial dan memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya persoalan itu. Cara menetapkan fokus masalah. Yang pertama, merasakan adanya masalah. Pernyataan yang mungkin timbul bagi peneliti pemula PTK adalah bagaimana memulai penelitian tindakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mula-mula seorang guru harus merasakan ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan. Manakala guru telah merasa puas dengan apa yang dilakukan, meskipun dalam praktik sebenarnya terdapat banyak hambatan yang akan dihadapi. Sulit bagi guru untuk memunculkan adanya masalah. Oleh karena itu, guru harus melatih kepekaannya dalam praktik pembelajaran, harus merasakan hal-hal yang menjadikan kendala dalam praktik pembelajarannya. Dan ia juga harus jujur mengenai praktik pembelajaran dari sisi-sisi lemah yang masih dihadapinya. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Langkah selanjutnya dari merasakan dan masalah adalah mengidentifikasi permasalahannya. Cara mengidentifikasi permasalahan dapat melalui sejumlah pertanyaan, misalnya apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang terjadi di itu mengandung permasalahan, dan yang terakhir apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Apabila pertanyaan tersebut telah terjawab, langkah selanjutnya adalah saya berkeinginan untuk memperbaiki. Saya memilih untuk menentukan cara baru untuk mengatasi masalah yang saya hadapi dan seterusnya. Yang ketiga, analisis masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah guru menilai manakah masalah yang paling urgent untuk dipilih. Ada sejumlah petunjuk untuk memilih masalah, yaitu yang pertama, pilih masalah yang dirasa penting oleh guru sendiri dan muridnya, atau topik yang melibatkan guru dalam
rangkaian aktivitas yang memang diprogramkan oleh sekolah. Jangan memilih masalah yang berada di luar kemampuan atau kekuasaan guru untuk mengatasinya. Pilih dan tetapkan permasalahan yang skalanya cukup kecil dan terbatas. Usahakan bekerja secara kolaboratif dalam mengembangkan fokus masalah. Dan yang terakhir, kaitkan PTK yang akan dilakukan dengan prioritas-prioritas yang ditetapkan dalam rencana pengembangan ke sekolah. Yang terakhir yaitu perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus masalah serta menganalisisnya menjadi bagian-bagian yang kecil dan terfokus, maka tahap selanjutnya adalah guru merumuskan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas akan membuka peluang bagi guru untuk menetapkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukannya. Jenis data yang dikumpulkan dan penetapan tindakan yang akan dilakukan. Misalnya dalam contoh di atas, guru akan melaksanakan PTK tentang pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa. Dengan menetapkan metode bermain peran dapat dirumuskan permasalahannya menjadi bagaimana meningkatkan pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa dengan metode bermain peran, atau apakah metode bermain peran dapat meningkatkan pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa. Yang selanjutnya, yang terakhir menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu judul. Judul menyatakan dengan akurat dan padat permasalahan serta bentuk tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah. Yang kedua, latar belakang masalah, yaitu bagian ini menguraikan pentingnya penanganan permasalahan, karena itu perlu diuraikan fakta-fakta yang mendukung berupa pengamatan guru di kelas dan kajian pustaka. Yang ketiga, permasalahan benar-benar diangkat dari masalah keseharian di kelas atau di sekolah yang memang layak untuk diselesaikan melalui PTK. Uraian masalah didahului dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan analisis masalah, dan yang terakhir, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian dan manfaat. Tujuan dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang diajukan. Bagian ini diuraikan juga manfaat penelitian, terutama manfaat yang secara langsung merupakan hasil PTK, baik bagi siswa, guru, ataupun teman sejawat guru. Kerangka teoritis dan hipotesis. Bagian ini menguraikan landasan substantif secara teoritik yang digunakan oleh penelitian dalam menentukan alternatif tindakan yang akan diimplementasikan. Yang terakhir yaitu cara penelitian atau tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, setting penelitian, di mana penelitian dilakukan, kelas berapa, bagaimana karakteristik kelas tersebut, serta informasi lain yang terkait dengan situasi kelas. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Diuraikan variabel penelitian yang dijadikan titik-titik untuk menjawab permasalahan yang akan dihadapi. Misalnya variabel input yang terkait dengan siswa, guru, bahan pelajaran, sumber belajar, dan sebagainya. Variabel proses berupa penyelenggaraan PBM seperti interaksi belajar mengajar, keterampilan guru, gaya mengajar, gaya belajar siswa, dan sebagainya. Dan variabel output seperti rasa keingintahuan siswa, motivasi siswa, kemampuan siswa, hasil belajar siswa, dan sikap siswa maupun sebagainya. Ketiga, rencana tindakan berisi rencana tindakan guru dengan langkah-langkah perencanaan, implementasi tindakan, observasi, pengamatan, dan yang terakhir refleksi. Data dan cara pengumpulan data berisi penjelasan jenis data yang akan dikumpulkan dan cara pengumpulannya. Dan yang terakhir, indikator kerja berisi secara eksplisit tolak ukur keberhasilan tindakan sehingga memudahkan cara verifikasinya.